Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Gimana nih Mike? Game week 2-3-nya? Apa itu? Baru menang ya? Akhirnya. Yoi. Udah lu diem aja, lu juga baru menang akhirnya coy. At least menangnya gue menangnya lebih lebih berkelas gila. Di outclass those loser pool yo. Kasih deh. Kasih deh. Nggak, lu lihat aja benar-benar maksudnya Saka sama Martinez benar-benar neken terus kan. Baru Ditarik pertama kali terus ini coy. lihat Havertz berguna ya kayaknya. Nggak, emang cocok aja kayaknya sistemnya. Tapi tumben loh si Jorginho main bareng Rice kemarin. Iya, cuman lumayan guna sih Rice yang untuk lu lihat Rice main gak sih kemarin? Lihat-lihat. Penting Gila gak sih. sih? Iya kan, penting banget gak sih? Tukang jegal banget gak sih? Ya. Iya, jadi dia nemenin Rice untuk ngalirin bola dari belakang banget. Kan Jorginho mau dia belakang banget gitu. Deket banget sama Saliba sama Gabriel kan. Iya. Tengahnya nggak ini sih. Tengahnya Liverpool kemarin Nggak berkutik. nggak Nggak jalan gitu. berkutik. Ya mungkin karena Soboslai juga nggak ada kan. Kemarin dia nggak starting anyway, right? Nah, sama aja lah. Bring it Nggak. on, man. Liverpool kemarin Spot tengahnya on. nggak optimal lah pas Nggak lawan spot on kemarin. dan nggak dibantu wasit ya Whatever. akhirnya. Itu anjing banget sih Liverpool nggak dapet penalti seharusnya 5-1 coy. Ya nggak sih yang Havertz di tackle di body gitu? Nggak jelas coy, wasitnya juga tetap. Udah bagus menang, ambil aja sih Mike. Ya tetap aja. Gimana nih kalau in terms of FPL kemarin berapa? Not bad. Cuman dapat lah green arrow lah. Lumayan lah. Small green arrow. Arrow. Cuman ya transfer gua gatot. Masukin siapa kemarin? -4 kan? -4 coy. Anjing banget itu Olise. Masuk cuma 9 menit. Kalau dia nggak masuk, Saka gua masuk sih. Asli. Kalau dia nggak main buat 9 menit tuh Saka gua masuk sih. Asu emang. 9 menit poinnya cuma 1. Estupinian juga Ya udahlah. tuh. Nggak apa Ya lah, yang penting udahlah. lo lebih tinggi dari gue juga kan anyway. Gue parah sih. Kemarin sumpah game week 2-3 mixed feelings sih. Sumpah kayak roller coaster abis day one sampai match terakhir. Akhirnya day one gue cuma dapat 8 poin kan. 8 poin tuh apa? Gila woy. Yang katanya lu udah mau delete account ya. Gue udah mau delete account, akhirnya gue ganti nama dong. Day itu gue ganti nama kan. Gue bodo amat. Udah kesel itu. Ya kali, gue lagi coba-coba differential captain again. Pilih Gordon. Lu emang Enggak. nggak hoki sih. Parah kan. Kayak menurut gue, menurut lo gimana nih? Masih oke nggak sih sebenarnya Gordon as a captain kemarin? Lawan Luton, terus dia main as a number 9. Isaac Wilson cedera. It's Tapi kalau lu lihat mainnya 45 menit pertama juga nggak meyakinkan, coy. tapi As a at least number 9, dia false 9 jatuhnya. iya false, tapi tetap aja at least kan dia dapat assist kan. Per, Pre-assist iya. di assist dia ngasih assist, dia jadi dapat 8 poin kan anyway Ya, 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 ya. tapi cuma main 45 menit woy, itu apa-apaan deh. Mending 45 menit dibanding 9 menit, coy. Iya tetap aja ini kapten, gue coba berkali-kali berminggu-minggu gue masukin kapten, itu apaan sih ya, anyway gue udah ganti nama tim gue jadi nggak hoki-hoki squad, so ya yeah. You're not alone, man. Gua jual Kunha buat Haaland sih. Bedanya tuh berarti minus berapa poin tuh, udah -4, terus Kunha berapa poin tuh kemarin, dan Haaland cuma berapa, 17. ya Si asu emang. Tapi bener kan? Maksudnya seharusnya Kunha tuh di keep itu emang senjata rahasia, Bos. salah, Berminggu-minggu kan selalu dia ngepoin terus. harusnya lo jual Solanke sih. Iya, iya, benar-benar. Anyway, we move on. Yes, we move on. Oke, kalau gitu move on ke FPL by Spot Mini League nih. Yang paling tinggi game week 2-3 kemarin ada tim Zorami Max FC, dia dapat 121 poin, woy. Dia benar-benar tengahnya, midfieldsnya nggak ada yang ngeblank, literally all high hitters semua minggu lalu. Garnacho, Foden, Saka, Richarlison, Palmer. Terus dia ada Trippier, ada Haaland, dan dia ngaptenin Watkins. Dapat 36 poin sendiri. Gila. Dia kayak pakai Kenbuso hoki deh. Ngelihat ya, tapi jauh banget gue.
Luffy aja cuma bisa katakuri aja 5 detik doang nih, 2 minggu, 2 hari. Jago banget. Tahu lah. Dia bisa-bisanya nge-bench-in Gabriel yang lagi minus kan ngasu. Itu lebih ke time traveler sih kayaknya. Ya, tapi sebenarnya make sense juga sih Gabriel lawan Liverpool kan. So like either way paling ya pasti cuma dapat maksimum 2 poin harusnya. Well, anyway, kalau updated peringkat 1 sampai 4-nya nih, peringkat 1 masih ada Whiplash dengan 1432 points. Nomor 2-nya masih ada Sri Mulat juga 1420 points. Nomor 3 nih baru ada tim hat-trick 33 yang pointsnya 1387. Dan yang peringkat 4-nya juga ada yang baru nih, si Overthinker FC lagi naik lagi ke 4 dengan 1384 poin. Nah, sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan follow IG FPL Bias dan yang subscribe di YouTube kita di FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel dan follow IG kita dan sosial media lainnya. Nah, Mike, kita mau kasih update lagi nih ya tentang double game week, specifically double game week 25 dulu. Karena udah ada confirmation dari official EPL sendiri kalau nanti akan nambah 2 tim lagi nih yang akan double game week di 25, yaitu Liverpool dan Luton Town. Iya tuh ganggu banget coy, last minute banget setelah gue transfer lagi. Iya kan, kayak beberapa menit setelah deadline apa sebelum deadline ya kemarin tuh hari Sebelum ya? sejam sebelum deadline kayaknya, apa setengah jam sebelum deadline deh. Ya, agak-agak bikin tambah. Ganggu. Ya, jadi pokoknya nanti di game week 25 akan ada 4 tim ya yang akan double fixtures. Jadi ada Manchester City dan Brentford, dan Liverpool sama Luton Town. Nah, jadi nanti di double game week 25, Liverpool akan lawan Brentford away dan Luton at home. Dan Luton akan lawan MU at home dan Liverpool away. Dan as a refresher again, City lawan Chelsea dan Brentford both at home, dan Brentford akan lawan Liverpool at home dan City away. Nah, oke Mike, langsung aja nih. Seperti biasa, kita bahas pemain-pemain mana aja nih yang bisa jadi transfer target atau essentials dulu di game week 24 ini. Kita mulai dari defenders dulu kali ya. Siapa nih Mike yang essential? Trend sih, menurut gue trend masih megang sih. Ya nggak usah disebutkan lah ya kenapa. Menurut gue trend megang. Habis itu Trippier, karena Trippier kemarin kita lihat udah balik lah ya, udah back to the form gitu. 4 gol sama Luton. Ya tetap aja 9 ya. Kalau Trippier kita beli itu bukan buat defense-nya sih, literally buat attacking returns. Dan disclaimer, Luton tuh kayaknya lagi scoring terus ya, lagi on form banget ya. Parah weh. Gila men. Itu gokil sih. Ya. Baik. Ya, anyway. Dan menurut gue 2 itu, dan maksudnya kayaknya sekarang udah agak sulit lu mencari siapa tuh namanya, defender yang lu nyarinya clean sheet, lu nyarinya kayaknya attacking deh, ya nggak sih? Jadi menurut gue yang esensial tuh dari City, tadi dari Liverpool, dari Newcastle, dan terakhir harus dari City karena dia dapat Everton at home. Walker tuh lumayan sih, bisa lah gitu. Walker doang kah yang jadi essential di City? Masalahnya Pep Roulette, Pak. Ya, takut Pep Roulette sih. Iya, kalau gue bilang Ake ntar nggak main, gue dirajam, iya kan? Menurut gue itu sih yang lumayan esensial. Tapi ada satu defender yang mungkin belum minggu ini, ya nggak tahu ya, karena performa tim yang dilawan tuh lagi lumayan nih gitu. Jadi gue nggak tahu gimana. Tapi going forward ini adalah pemain yang gue lagi incar-incar. Nanti aja di section differential. Ya sebenarnya setuju sih. Agak susah ya sebenarnya milih defenders tuh. Apalagi kalau kita based on the performance dari minggu lalu ya, yang clean sheet itu cuma 2 tim dari 20 tim. Jadi sebenarnya kayaknya kalau defenders gue akan milih yang nanti punya double game week. Jadi nggak cuma 24 doang, tapi kita harus, as a FPL manager kita harus mikirin forward planning ya kan. Gue setuju yes, TAA itu pasti harus, dan again dia masih jadi differential juga, especially di FPL by Spot Mini League nih.
Minggu ini akan lawan Burnley at home di 24. Ya kayak tadi lo bilang sih, what else can you say about him other than ya a good fixtures dan double di 25 nanti. Cuman Gitu. masalahnya kayak tadi lu udah sempet bilang nih, kita harus lihat going agak ke depan kan. Di 26 dia blanking nih masalahnya nih. Yes, yes. Sekarang gua tanya, di tim lu udah berapa banyak yang akan blanking di 26? Kayaknya sih 5 kalau nggak salah. Kalau gua nggak salah itu. Anjing banyak sih. Lu berapa emang? Banyak sih. Hah? Lu Gue berapa? 4. Siapa aja? Empat-empatnya nggak mungkin gue lepas. Trent, Poro, Richarlison, Palmer. Oh, oke. Ya gue 5 termasuk 1 Kabore sih. So like, jadi gue ada TAA, Poro, Kabore, Jota, sama Palmer. So what's the plan? Masa lu transferin lagi kan nggak mungkin kan? Oh enggak, kalau ya sebenarnya ini ya, agak spoiler alert. Jota itu early transfer gue minggu ini. Gue udah beli Jota. Jadi Gordon out, Jota in. Tapi emang gue sengaja beli dia as a short term punt. Jadi purely buat 24 ini lawan Burnley at home dan double game week di 25 nanti. Gitu sih. Most likely gue akan forgo dia di 26. Most likely ke Wolves, maybe Neto, karena akan lawan Sheffield di 26. That was the plan. Tapi abis itu setelahnya kan gue ada 1, 2, 3. Tapi di 27 Liverpool dapat Nottingham. Ya itu the other case, which is wild card. Gitu. Oke. Karena kan emang sekarang udah masa-masanya nih menurut gue dari 24 ini, dan kita udah lihat lah ya di Twitter or whatever, YouTube whatever lah semuanya udah mulai masuk wildcard territory kan nih 24 nih. Yeah. Dan kita udah lihat lah banyak orang yang udah ngepost wildcard option, dan probably kita juga akan bikin wildcard konten gitu sih. Ya either that ya Pak, dan 25 juga menurut gue akan banyak yang make chip juga nih nanti. Ya, ntar kita bahas terpisah lah. Yes, betul. Well, anyway, that was my... Berarti dengan kata lain lu kemungkinan 26 bolong dong. Kalau lu aja sekarang nambahin Jota. Ya atau tinggal minus aja 24. Minus 4. Menurut gue dengan adanya double game, maksudnya ya ke cover lah harusnya sama di 25 kemarin. 25 nantinya. 26 blank ya probably like a minus 1, or maybe mainin 10 orang pun I would consider that an option sih. Gitu. Well, anyway, balik lagi ke essentials. Defender gue yang kedua nih yang essential menurut gue, Alfie Doughty. Jadi sebenarnya ini bisa jadi differential juga karena dia cuma di own kurang lebih 5% ya in the entire game. Jadi Alfie Doughty walaupun kebobolan 4 goals kemarin lawan Newcastle, dia masih dapat 3 poin tuh karena dia dapat assist juga kan, dia ngasih assist. Doughty udah ada 8 attacking returns walaupun dia cuma ngasih 2 clean sheets. Doughty juga seems so attacking kalau kita lihat kemarin on the eye test. Luton akan lawan Sheffield at home minggu ini. Ya, dan yang kayak tadi lo bilang, Luton nih lagi nggak tahu kenapa 2 minggu ini, 2 game weeks ini benar-benar attacking banget kan. Ngegolin aja mulu. Dan Luton juga yang tadi kita bilang double di 25. Walaupun emang susah, tapi menurut gue Doughty udah proof that he is fixture proof dan bisa kasih attacking returns juga in tough games. Dan ditambah rumornya katanya sih Luton bisa double lagi di game week 28. Jadi buat match yang lawan Bournemouth ya. Dan ya good shout out sih. Cuman gini, disclaimer juga dong. Yes. Luton di 25 dapat MU sama Liverpool. MU lagi lumayan lah, Hotspur-nya naik lah gitu. Lagi on form lah. Yes. 26 blanking. Jadi buat yang belum punya Doughty, lu saranin beli apa nggak? Menurut gue nggak apa-apa mengingat sih. Jalan terjalnya tuh.
harus belinya sekarang nih karena dia tuh menurut gue ya high upside, low risk karena dia cheap enough buat di bench. Harganya emang cuma 4,6 kan sekarang, dia udah naik kemarin atau hari ini gue lupa. Ya tapi dia dengan potential 2 double game weeks in the next 5 di 25 besok sama di 28, menurut gue why not sih jadi our fifth defender gitu. Habisnya underlying statsnya juga bagus karena dia most assist dia udah dapat 6 in the league since game week 15. Terus dia most FPL points 47 points among defenders dari game week 15. So, ya, yeah. Menurut gue dia juga lagi on form aja sih. Ditambah dengan fixtures yang double game week ini. Gitu. Jadi for those managers yang looking for a cheap defender, nggak ada salahnya sih buat ngambil Doughty. Gitu. Oke. Fair enough. Langsung aja kita maju nih ke midfielders. Siapa Mike? Tak lain tak bukan sih sebenarnya. Foden sih lumayan megang sih. Ya nggak sih? Ngeliat posisi pemainnya kayak gitu walaupun Pep Roulette ya. Cuman kayak yang gue bilang minggu lalu. Enggak, tapi gue udah bilang minggu lalu. Dia ini lumayan main terus nih. Nggak pernah miss a game. Either start atau come from bench gitu. Kayaknya Pep gradually mulai lebih percaya lagi sama dia kan. Dan dia kemarin udah prove himself gitu. Cuman emang please note ya dia bisa aja di bench gitu loh, nggak start gitu. Terus yang kedua gue bilang kayaknya Jota sih bos. Yes. Iya nggak sih, pasti mau bounce back setelah di main-mainin Arsenal kemarin kan, si Liverpool ini kan. Jadi kayak ya I can see Jota bisa lumayan banyak lah kayak lu transferin dia gitu. Even gue pun lagi berpikir gimana cara dapetin dia gitu. Cuman lagi mikir gimana cara navigate through 26 karena kalau gue nambahin dia berarti gue 5 nggak main, iya kan? Dan kayaknya I don't think I wanna take minus deh. So yeah, we'll see about it. Okay. Nice. Ya, speaking of Foden, lo nonton gak sih yang apa interviewnya dia setelah hat-trick itu? Dia katanya bilang I've been on my best form nowadays and long may it continue. Itu sih that last sentence, long it may continue tuh menurut gue penting banget sih. Jadi kayak dia emang udah confident with himself dan kayaknya dia udah ngasih dengan interview itu dia nge-hint ke Pep sih, lo nggak bisa nggak mainin gue tiap minggu. Menurut gue. Tapi ini Pep man, dulu Cancelo kayak gitu, sekarang lihat dia di mana? Nggak tahu gue dia di mana sekarang. Iya kan? Sih. Nggak bisa men, Pep nggak bisa digituin masalahnya. Dia lebih ngaco dibanding Mourinho bos. Masalah kayak beginian. Yang bisa kayak gitu cuman Messi, udah selesai gitu. Ya, let's just hope. As a Foden owners kita. Ya. Dan second one ya setuju sih, gue juga sama pilihan lo. Nah, other than Jota kan, well of course gue masukin dia karena gue udah beli dia. So ya dia underlying statsnya bagus gitu, kayak 0,59 XGI per 90 minutes dan ceilingnya dia tuh tinggi banget sih. Kayak kemarin kan dia 2 games yang lalu dapat 19 poin tuh not bad. Jadi tapi again caveatnya Jota is a short term move ya karena Liverpool juga most likely akan blank di 29 nih nanti pas FA Cup. Ditambah juga udah mereka confirm kan blank di 26 kayak tadi kita bilang. Tapi ya menurut gue masih banget sih, bisa banget buat shoot up your ranks buat minggu ini sama 25 nanti. Gitu. Ya cuman kayaknya the only way gue dapetin dia tuh harus minus sih. Masa sih? Lo udah gak ada duit ya? Iya. In the bank? Wah. Tinggal 0,4. What? Duit lo kemana aja pak? Ya lu gak ngeliat back gue, terlalu lux. Iya sih, ya lo salah pilih kemarin. At the back sih sekarang. Enggak, seharusnya kemarin TPR tuh gantiin Estupinan. Anyway, what's done is done. Yeah, true that. Moving on to forwards nih. Siapa Mike? Yang essential.
Kalau tadi kan kayaknya kita nggak akan ngomongin yang obvious lah ya. Kayak tadi Richarlison pun kita nggak ngomongin gitu kan. True. Obvious gitu. Mhm. Haaland juga obvious, ya kan? Yes. Gue juga nggak tahu sih siapa yang selain dua itu, selain Haaland siapa lagi. Might 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 worth to try. Ya gue nggak tahu ya. Gue ngelihat banyak banget yang nyoba sih, banyak banget di Twitter dan segala macam itu, sosial media, Tony. Tapi I don't know. I don't feel it. Iya nggak Lawan sih? Wolves, ya Tony, gue juga agak kurang sih sebenarnya. Wolves away and then doublenya City sama Liverpool di 25. Ya, exactly. Jadi kayak, dan harganya mahal banget gak sih untuk ukuran yang fixture saya juga nggak sebagus itu gitu. Jadi kayak, I think I'll pass. Hmm. Sebetulnya ada satu sih, dan kita semua orang punya gitu. Tapi banyak orang yang mulai consider untuk lepasin dia. Watkins. Ya. Menurut gue dia nggak kemarin bukan one season, bukan one match wonder gitu. Ini lawan, lihat ya, 4 game ke depan. MU, mana tadi tuh? MU, Fulham, Nottingham, Luton. I think dan Spurs. I think these 5 games bisa lah dia ngepoint gitu. Terbukti kan kemarin dia nggak butuh banyak gol, tapi dia ngepoint gitu loh, assist gitu. Tapi disclaimer, at one point of this season, in the upcoming game weeks, gue juga bakal lepas dia sih. Really? Ya, ya, Ke siapa? Well, nanti deh. Nantilah kita bahas. ya. Udah itu doang. Ya, lu nggak ada siapa lagi? Gue nggak ada siapa-siapa lagi. Karena kayaknya forwards, striker untuk game week ini nggak ada yang menarik gitu. Ya, menurut gue ya, I've said it once before, and I'll say it again. Enggak. Lu bias, Pak. Gue bias. enggak, bukan Højlund loh, bukan Højlund. Darwin. Gatot, Pak. Sumpah, Darwin is a great option. Kayak lawan ini Burnley terus double lagi di 25. Yes, again Darwin chaos magnet, ya kan? Tapi ya, and I know he can be frustrating dengan all the chances. Nah, sekarang gini, kalau lu nggak punya Jota, lu short on money gitu ya, uang lu cuman cukup accommodate Jota atau Darwin, siapa yang lu pilih? Jota sama Darwin beda, lumayan loh harganya. Jota bukannya 8? 8? Iya ding. I would go ya Jota sih sebenarnya. Tapi kan dua posisi yang beda. Satu midfield. Sekarang gini deh, nggak semua orang punya 2 free transfer sekarang. Nggak semua orang punya 2 free transfer, pasti cuma punya 1 gitu. Kayak majority of the FPL active player tuh cuma punya 1 free transfer gitu. If you have to choose Jota atau Darwin, pretty obvious. Ya, true. Ya, maybe ini case-nya kalau udah punya Jota, maybe. Kalau mau go for another Liverpool attacker, karena again, fixtures wise, 24 gampang on paper, on Burnley, no offense to Burnley fans. Dan double game week di 25 lawan Luton, again. Why not sih sebenarnya. Walaupun Darwin chaos tuh, tapi dia tipe player yang kita mau buat double game week ya. Karena ya ceilingnya tuh massive. Statsnya dia Darwin 0,95 XGI per 90 minutes. Itu one of the best in the league. Walaupun yes 0,95 hampir at least satu goal involvement per 90 minutes, tapi banyak banget chancesnya yang dia miss. Nggak tahu ya. Menurut gue, walaupun again Liverpool players blank di 26 dan maybe 29, if you plan correctly, harusnya buy him dan pas game week 26 nanti bisa jual dia lagi ke maybe, I don't know, Solanke, Watkins, Kunha. Naik Kunha, masih sakit hati nggak? Oh well, that's FPL. Yeah. FPL at its best, apalagi kalau gue yang main. Udahlah, lanjut aja nih ke differentials nih yang lebih penting. Siapa nih Mike? Differentials. Defender, gue bilang kayak Moreno.
Baru 1 gol Albert kemarin. Moreno. Bukan karena kemarin dia dia menggila ya, cuman kan secara permainan dia juga attacking kayak yang gue bilang. I don't see defender untuk clean sheet musim ini. Lebih ke arah attacking potensialnya, dan attacking potensialnya Moreno tuh tinggi gitu. Dan good thing-nya dengan kalau lu mau ambil dia sekarang, yang which yang tadi gue sempat disclaimer kan, gue juga eyeing for Moreno nih. Itu tuh dia dapat MU sekarang, Hmm. Fulham dan Nottingham. Fulham 25, Nottingham 26 at home. What can you ask more? Ya nggak sih? Ya, Jadi I ya. think Moreno is a good shout out sih. Terus siapa lagi? Sulit ya. Lu mau ngarapin siapa lagi habis itu? Udah tadinya gue berpikir anak kecil dari itu. Mana namanya? Dari Liverpool. Tapi kemarin di bench aja nggak ada si Bradley itu. Oh iya. Kalau nggak salah personal reasons deh kemarin dia nggak itu. Oh ya, Dia nggak karena main. I thought dia bisa jadi ini, maksudnya apa namanya? Di tren di tengah, dia jadi di kanan gitu loh. Tapi masa sih like are you guys really considering Bradley akan starting even though Ya karena ya dia konsisten banget, dan Klopp kayaknya once you got his trust, why not gitu. Dan tengah, come on, lu kemarin lihat Gravenberch bisa bermain gitu. enggak sih. Ya, exactly kan. Ya, apa mungkin karena Endo juga nggak ada. Ya tetap aja lah. Hmm. Dan menurut gua ada satu lagi nih differential yang worth to 50-50 sih sebenarnya. Coba. Karena gue juga udah nggak, tapi ya udah nggak jelas sih tim itu. Lamptey sih somehow. Dia sharing minutes dengan Estupinan kan? Iya, iya. Menarik sih, tapi ya again that sharing minutes tuh agak-agak nggak enak ya sebenarnya buat FPL managers. Man, dia bisa jadi enabler lu. 3,9, what do you expect? Iya, enabler tapi ya tetap aja kalau masukin tuh nggak tahu ya resikonya kayaknya lebih gede sih daripada poin yang akan dia kasih walaupun enabler dan duitnya juga. Ya, ya, your good point. Iya. Lastly, Ait Hmm, Nuri menurut gua. hmm, menarik tuh Wolves. Ya mereka main terus kan, Main terus, nggak ada blank kan di. main terus. Exactly my point. Ya itu lebih mending sih. Oke, nice. Terus kalau midfielders ada nggak sama attacker? Sulit, Pak. Jujur sulit. Kayaknya semua orang udah punya, hampir semua punya semuanya gitu. Hmm. Midfielders. Iya nggak sih? Kayak, dan jadwal yang menarik, jadwal yang kayaknya bisa gitu kan. Ya semua orang pasti punya gitu loh. Kayak Palme, ya itu maksudnya jadwal yang menarik semua ada di big names. I don't see yang bisa slot in gitu, dan sekarang kayaknya malah untuk tengah tuh rebutan gitu. Kayaknya kurang lima pemain tengah aja ya nggak sih? Kayaknya spot midfielder tuh terlalu berharga sih untuk taruh yang spekulasi kayak Luton gitu. Gue mungkin lebih pilih Garnacho over Luton. Let's go. Ya tapi Garnacho nggak double. Ya, exactly. Ya gue setuju sih. Tapi paling gue tambahin differential gue aja nih ya. Tadi kan gue udah mention tadi. Kudus, awas tuh. Enggak, Kudus sudah minggu lalu. Blank juga kan minggu lalu. Ini satu tadi Doughty, Alfie Doughty-nya Luton. Yang kedua paling James Maddison nih. Walaupun harganya mahal 7,9 dan ownership-nya udah sedikit di atas 10%, which is like 11,1. Tapi at the time of this recording ya. Tapi harusnya masih jadi differential sih. Dia udah starting back to back, udah kasih 1 assist back to back. Minggu ini akan lawan Brighton at home dan yes mereka akan blank di 26 tapi Spurs guaranteed fixtures di blank 29 nanti. Which is akan lawan Fulham kan in that game week. Ya paling maybe kalau ada Spurs
assets ya paling kita bench di 26 nanti. Dan nanti di pas blanknya banyak di game week 29 kita udah ke-fill lah beberapa posisi dengan Spurs players gitu. Dan speaking of Spurs midfield, ada satu lagi nih yang bikin kita makin bingung, Mike. The comeback of Heung-min Son. Salah. Oh, gue pikir lu mau ngomong Salah. Son lah. Salah masih belum tahu kan. Tapi kan ya kalau Son lebih jelas lah karena Korea udah kalah kan kemarin sama Jordan di Asian Cup. Jadi most likely dia bisa nih balik di game week 24 nanti this weekend. Harganya udah turun juga jadi 9,6 juta dari kemarin kan 9,9, 9,8 lah ya. Dan ownership-nya juga udah turun jadi 15% in the whole game. So masih diambang differential-ish. Tapi ya kalau mau beli Son menurut gue tunggu dulu sih sampai press con-nya Postecoglou nanti ya kan. Apakah dia akan fit langsung dari Korea dan bisa main di 24 nanti gitu. Udah sih sisanya ya kalau mau gue tambahin sih paling Garnacho ya kan. Jangan gitu loh, 16 poin kemarin minggu lalu. Ya. 2 gol, Pak. Tapi jokes aside lawan Aston Villa away di kandangnya Aston Villa tuh mungkin susah, tapi kemarin kita menang sih lawan Aston Villa walaupun di Old Trafford. Dan Garnacho sendiri dia nge-score 2 juga, 2 gol dan dapat 14 poin in the reverse fixture. Gitu. So, yeah, maybe Garnacho is a good shout. Sama of course my boy Højlund, ya kan? Kan lo ketawain mulu lo anjir. MUS. Pak, 3 game week terakhir 11, 10, 8 poinnya Højlund. Either at least 1 gol atau 1 assist gitu. Ya, good shout out. Ya kan? Maksudnya Cuman harganya agak sulit untuk lu mengakomodir tengah gitu. Sekarang gue tanya, plan lu untuk dapetin Salah balik gimana? ya wildcard, I don't know. Gue nggak tahu juga sih. Masih nggak tahu juga kan kapan confirmnya dia akan balik. Katanya sih sebulan ya. Nggak tahu, malah either ada yang katanya dia bisa available di double 25. Yeah, I read it somewhere juga. Itu kalau iya gue wildcard sih. Iya kan? Ya tapi nggak tahu, mungkin bisa aja fitnya di 25 tapi cuma 1 game. Which is jadi berarti akan lo kehilangan 1 game sendiri dari Liverpool asset yang akan double game week. Tapi ya, well, we'll never know. We'll see. Kalau salah mah. Gitu. Oke, kita lanjut aja nih ke segmen terakhir, hold or sell. Yang pertama, Pedro Porro nih, Mike. Udah 2 game weeks, dia cuma dapat 1 poin aja. Coincidentally, barengan setelah Madison starting back to back. Kalau dilihat dari heat map-nya juga si Porro udah nggak terlalu main di tengah nih. Jadi dia benar-benar cuma di right wing-nya aja. So, apa benar ini karena Madison udah balik, jadi attacking role-nya Porro udah berkurang? Apa gimana? Pedro Porro, hold or sell? Hold for the next 2 games to assess. Karena kan dengan baliknya Madison dia sharing set piece kan. Yang bikin dia bonus magnet kan kemarin dia ngambil set piece-nya terus kan. Yeah. Tapi dia masih tetap attacking sih. Cuman kalau the next 2 game week mainnya juga masih gitu-gitu aja, I think I'll switch over sih. Udogi perhaps gitu. Sideways move worth it nih menurut lo dengan dia blank di 26? Oh enggak, of course enggak ke Udogi lah. Kalau misalkan itu ke itu tadi yang gue bilang Moreno. Yeah, menarik. Oke, so Pedro Porro hold dulu ya. Ya. Yeah. Oke. Next, Bowen. Udah 4 game weeks berturut-turut blanking terus. Sell. Hold or sell? Sell. Bukan karena 4 game weeks juga ya. Itu juga tapi going forward fixture-nya West Ham juga udah mulai nggak menarik gitu loh. Udah mulai agak-agak sulit. Iya, Bowen itu tumpuan serangannya siapa tuh namanya? West Ham. Tapi jangan lupa dia nggak ngambil set piece. Jadi kayaknya kurang menarik lah jadinya. Gue sendiri juga udah lepas Bowen yang gue agak sesalkan. Ke Olise. Wrong transfer bro.
ke Olise. Iya cuy. Iya. Lama lagi dia outnya. Iya, beberapa minggu ya? 3-4 minggu ya? Tahu, nggak usah dibahas dah. Oke, so anyway, Bowen sell ya Hmm. ke Bowen, Sel, whoever yang kalau misalkan bisa Jota ya Jota lah. hmm. Oke. Next, Gordon, Mike. Masih di flag coding sekarang setelah Hold, dia pulang pakai hold, crutches. hold. Really? Ada kemungkinan nggak seserius itu tadi I think I read it somewhere nggak seserius itu. Jadi dari chance gitu. Dan Gordon tuh walaupun nggak jadi tumbuh, maksudnya gue nggak support untuk all in di Gordon, tapi gue support untuk lu punya Gordon. You know what I mean? It's two Mhm. different thing, right? Gitu. Kayak untuk pelengkap gitu. Tapi kalau misalkan karena lu udah nggak tahu lagi, maksudnya lu udah nggak bisa getting kayak udah nggak bisa dapat Jota, udah nggak bisa dapat Foden, udah nggak bisa dapat Richarlison gitu lah, atau nggak bisa dapat KDB. I think is a good shout out untuk punya siapa tuh tadi namanya Gordon. Iya. Apalagi gue udah jual kan minggu ini, pasti dia main dan ya hat trick sih minggu depan Iya, 24. menurut Oh gue ya. sih kayak gitu sih. Menurut gue lo beli aja Gordon sekarang. Disclaimer buat yang denger, yang lagi denger atau lagi nonton, ya do it. Dengan emosi gue akan bilang beli Gordon sekarang sekalian. Next, Solanke. Gimana nih Mike? Kayaknya agak dipping juga nih formnya. Cuma dapat 1 return doang in the last 4 game weeks. Hold or sell? Uh, Sell. Karena lu kayaknya kita perlu lebih banyak midfielder dibanding attacker. Karena nggak tahu ya, gue nggak. Kalau lu tanya gue nggak ngelihat Nunes sebagai pemain yang harus didapatkan untuk double game week gitu. Apalagi untuk minggu ini ya. Dia tuh bisa kayak sekarang kayak waktu game week kemarin tiba-tiba 2 gol, habis itu udah hilang, nggak tahu nggak ngapa-ngapain lagi. Mungkin 4 kali mistar gawang, 6 kali mistar gawang, kayak gitu terus gitu loh. Bukan pemain yang konsisten. Jadi I don't think it's worth the try ya, the effort ya. Terus back to Solanke. Untuk game week ini dan 3 game week ke depan, I think sell, easy sell. Kayak apa ya? Lu bisa untuk afford yang lain dulu. Habis itu dia dapat Newcastle, dapat City gitu kan. Tapi for sure I wanna have him back in 27 forward upwards gitu, onwards. Dia dapat Burnley, Sheffield, Wolves, Everton, Crystal Palace, Luton. Itu My man. Gitu. itu enak banget sih. On paper Yeah. crazy. Yeah, exactly. I wanna him back gitu nanti. Oke. Menarik. Last one. Kita tadi udah bahas. Estupinian Mike. Last 2 game weeks nggak pernah main lebih dari 45 menit. Hold or sell? Sell. Kayaknya ini bukan hanya Pep Roulette, ini mah the ZRB Rumble match coy. Hah? Iya Tapi gak sih? Brighton enak nih, aside from 24 minggu nih ya lawan Tottenham. Tapi Sheffield, Everton, Fulham, Forest sampai 28. Gimana dong? Gue lebih pilih Albert Moreno dengan angka yang sama. Atau Diogo Carlos sebagai apa? Alternatifnya. Lebih atau Udogi. Lebih meyakinkan lah. Jadi sell nih ya, Estupinian. Ya, sell, menurut gue sell. Gue pun kalau misalkan nggak, gue pun akan sell dia sih. This game week. Nah itu cuy, bingung juga ya. Sell dia sekarang juga nggak guna, mau ganti ke siapa? Exactly. Well, ya udahlah kalau gitu sekalian aja. Seperti biasa kita kasih tahu dulu transfer, formation dan captain picks kita masing-masing. Gue duluan kali ya. Ya. Untuk transfer, again tadi gue udah bilang gue early transfer. Gue udah jual Gordon dan gue beli Diogo Jota. Jadi dengan itu gue formationnya akan pakai 3-5-2. Keeper di Flecken yang kemarin 10 poin assist. Itu gokil sih. Keeper Flecken.
Dan back gue ada TAA, Dan Burn, sama Gabriel. Tengahnya 5, gue ada Jota, Garnacho, De Bruyne, Palmer, sama Foden. Dan 2 depannya gue mainin Haaland dan Solanke. Di bench, gue ada Pedro Porro, Jesus, sama Kabore. So, ya, sama Areola yang lawan Arsenal. So, like, gitu. Captain picks, bingung lagi sih gue. Karena so many captaincy option menurut gue bisa. Sekarang sih Captain armbandnya ada di Jota yang akan lawan Burnley at home. Vice-nya ada di KDB, tapi nggak tahu sih. Karena Manchester City lawan Everton at home kan. Dan gue ada Haaland, De Bruyne, Foden, so agak bingung. Tapi kayaknya Overkill. Kayak so far ya masih di Jota sih. Nggak tahu ya, mungkin gue mau ini lagi, differential captain lagi. Kalau iya, mungkin gue akan taruh di Palmer atau even TAA sih. Anjir. Oke, I need to change my strategy then. Gak tahu ya. Oke. We'll see. Kalau lo gimana? As of now gue 3-4-3. Kipernya Dubravka, belakangnya ada Trippier, Porro, dan Trent. Tengahnya Saka, Foden, Richarlison, Palmer. Depannya Solanke, Watkins, Haaland. Kaptennya di Haaland. Mungkin Foden. Vice captainnya ada di Trent. Tapi mendengar lu akan mencoba Trent, kayaknya gue akan kaburin cepet-cepet. Tai. Transfer gimana? Benchnya ada Olise, Estupinan, Zinchenko. I don't know. Gue pengen sih punya Jota, cuman gue harus 3 transfer bos untuk dapetin Jota. Mungkin roll, karena the only player yang gue pengen cuman Jota. Game week ini. Kalau Albert Moreno pun itu cuma nggak mengubah kondisi gimana cara dapetin Jota. Ya kan? Yeah. So kalau nggak Albert Moreno, then roll. Lagian sekarang gini, Albert Moreno pun mau ganti siapa? Iya kan? Trippier, Porro, Trent, I think solid. Lock. Tengahnya Saka, Foden, Richarlison, Palmer, lock. Solanke, Watkins, Haaland, lock. Jadi I don't see why I need to make the transfer of Moreno sekarang gitu loh. Yeah. So ya, maybe roll. Better roll sih supaya ntar double game week 25 lo bisa lebih banyak option kan. Ya. Okay. Alright then, so I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline game week 24 itu ada di weekend ini ya, hari Sabtu 10 Februari jam 6 sore WIB. Jangan lupa buat subscribe YouTube FPLBS dan kita ada juga di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas preview game week 25. Oke, Mike, thank you for your time. Good luck buat semua. We'll see you next time. Bye. Good luck guys.